Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifina Wulandari. Saya dari kelas 1G, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang kodifikasi Al-Quran, sejarah dan proses, mata kuliah umum Quran, dan dosen pengampu Bapak Mukhrij Sidki, MPD. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kodifikasi Al-Quran belum dilakukan dalam bentuk mushaf atau kitab yang lengkap, karena wahyu terus turun hingga wafatnya Nabi. Pada masa Nabi, Al-Quran terjaga melalui hafalan, penulisan sederhana, dan pengajaran lisan yang ketat, sehingga umat Islam memiliki dasar yang kokoh untuk proses kodifikasi yang resmi setelah wafatnya beliau. Proses kodifikasi Al-Quran ini yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah pengumpulan dan penulisan kitab suci ini. Proses kodifikasi Al-Quran oleh Zaid bin Tsabit adalah usaha sistematis yang telah diteliti dan untuk menjaga keaslian kitab suci, memastikan bahwa Al-Quran yang ada sekarang adalah wahyu Allah yang asli. Wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hiro yakni Qs Al-Alaq 1-5. Pada awalnya tidak langsung dicatat secara resmi atau tertulis, melainkan dihafalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian diajarkan kepada para sahabat. Seiring berjalannya waktu dan turunnya wahyu berikutnya, ayat-ayat Al-Quran mulai dicatat di berbagai media sederhana yang tersedia pada masa itu. Adapun beberapa media yang digunakan untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran itu adalah pelepah kurma, kulit binatang, tulang bahu atau tulang rusuk hewan, batu lembut atau batu lempeng, kain, dan daun. Semua catatan yang dicatat ini hanya bersifat sementara dan belum disusun menjadi mushaf yang lengkap. Para sahabat terutama mengandalkan hafalan mereka untuk menjaga Al-Quran. Proses pencatatan secara komprehensif ini, satu mushaf baru terjadi setelah wafatnya Nabi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian disempurnakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tantangan kodifikasi. Yang pertama, kehilangan ayat. Kekhawatiran hilangnya ayat-ayat Al-Quran muncul terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena penyebaran utama Al-Quran pada masa itu adalah melalui hafalan oleh para sahabat. Tantangan ini menjadi semakin nyata ketika banyak para penghafal Al-Quran atau hufaz yang gugur dalam pertempuran, khususnya pada Perang Yamamah yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Perang Yamamah ini bertujuan untuk memberantas pemberontakan murtad dari Musailamah Al-Kadzab, yaitu yang menyamar sebagai nabi palsu dalam masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun penuh pengorbanan, perang ini menjadi momen penting dalam sejarah Islam yang mendorong upaya serius untuk melestarikan Al-Quran dalam bentuk tertulis yang aman dan terjamin keasliannya. Penumpasan gerakan pemberontakan ini membuktikan ketegasan Abu Bakar dalam menjaga persatuan dan ketertiban umat Islam meskipun baru saja kehilangan pemimpin besar kita Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Verifikasi sumber, memastikan keaslian dan ketetapan ayat dalam Al-Quran dalam proses kodifikasi dan penyusunan mushaf untuk pertama kali. Sahabat dan penghafal Al-Quran mengikuti prosedur yang sangat berhati-hati dan terstruktur. Umat Islam juga memastikan bahwa setiap ayat Al-Quran terjaga keasliannya dan tetap akurat sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umat. Para sahabat Nabi sangat antusias dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran yang turun sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap agama Islam. Setiap kali wahyu diturunkan, para sahabat langsung antusias untuk memperhatikannya dengan seksama. Dedikasi yang tinggi ini oleh para sahabat menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga keaslian dan keakuratan Al-Quran dari generasi ke generasi. Penulisan wahyu mencatat sesuai arahan Nabi. Para penulis wahyu memiliki peran penting dalam mencatat ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW. Setiap kali wahyu turun, Nabi akan memanggil para penulis wahyu dan memberikan instruksi mengenai pencatatan ayat tersebut. Proses pencatatan yang teratur dan teliti ini memungkinkan ayat-ayat Al-Quran tersimpan dengan benar hingga dibukukan di masa Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya ada inisiatif pengumpulan.
Inisiatif pengumpulan ini pertama kali diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah terjadinya perang Yamamah, dalam perang ini banyak para penghafal Al-Quran atau hufaz yang gugur, sehingga Umar khawatir akan ayat-ayat yang hilang seiring dengan wafatnya para penghafal. Inisiatif Umar ini menjadi langkah penting dalam melestarikan Al-Quran, sehingga wahyu tetap terjaga dan tidak hilang seiring dengan waktu. Periode kenabian, masa wahyu dan penyebaran Islam terjadi menjadi dua fase, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah dari tahun 610 hingga 622 Masehi, sedangkan periode Madinah terjadi pada tahun 622 hingga 632 Masehi. Kedua fase ini memiliki karakteristik, tantangan, dan fokus dakwah yang berbeda, sejalan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Periode Mekah atau yang lebih kita sering dengar itu Makkiyah. Selama Nabi Muhammad tinggal di Mekah selama 13 tahun, turunlah ayat-ayat terkait dengan akidah, keimanan, tauhid, kisah para nabi, hari kiamat, dan dorongan untuk memperbaiki moral. Sedangkan periode Madinah atau yang sering kita dengar dengan sebutan Madaniyah. Setelah hijrah ke Madinah selama 10 tahun berikutnya, ayat-ayat yang turun berfokus pada hukum-hukum syariat, hubungan sosial, ekonomi, politik, dan hal-hal yang terkait dengan pembentukan masyarakat Islam. Perbedaan bacaan. Mengatasi variasi dialek dalam membaca Al-Quran, Khalifah Utsman bin Affan melakukan langkah penting dengan menetapkan satu mushaf standar yang akan menjadi acuan bagi seluruh umat Islam. Langkah ini diambil karena variasi dialek dan perbedaan pengucapan dalam bahasa Arab mulai memunculkan kebingungan di antara kaum muslim di berbagai wilayah. Langkah ini diambil karena variasi dialek dalam membaca Al-Quran dapat dikendalikan, sehingga umat Islam memiliki satu standar bagaimana cara membaca yang diterima secara umum di seluruh dunia. Meskipun ada beberapa qiraat yang tetap diakui, tapi itu tidak mengubah isi dan kandungan makna dari ayat Al-Quran tersebut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, salinan Al-Quran standar ini yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani disebarkan ke berbagai wilayah Islam, sementara variasi bacaan yang lain dianggap sebagai berpotensi menimbulkan perpecahan yang dimusnahkan. Mushaf ini kemudian menjadi acuan utama umat Islam di berbagai wilayah untuk mengetahui cara bagaimana membaca. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, salinan Al-Quran standar ini yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani disebarkan ke berbagai wilayah Islam, sementara variasi bacaan yang lain dianggap berpotensi menimbulkan perpecahan yang dimusnahkan. Mushaf ini kemudian menjadi acuan umat Islam untuk mengurangi perbedaan dalam membaca Al-Quran di berbagai wilayah. Namun, beberapa qiraat atau bacaan yang sahih tetap diizinkan selama sesuai dengan Mushaf Utsmani, meski dengan variasi tertentu dan cara pelafalannya. Setelah selesai, Mushaf Utsmani disalin dan dikirim ke berbagai wilayah Islam dengan acuan utama. Mushaf ini menjadi standar resmi, sementara salinan-salinan Al-Quran yang tidak sesuai dengan standar ini diperintahkan untuk dimusnahkan. Langkah ini berhasil menyatukan umat Islam dalam satu bacaan Al-Quran yang seragam, mengurangi potensi perselisihan untuk mengenai teks dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.